Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan mahasiswa. Kita ketemu lagi di video Bu Era yang kedua ya. Kali ini kita masuk pada pertemuan ke-12. Baik, kita langsung saja. Di sini Bu Era akan membahas tentang analisa financial leverage ya. Baik, ya, kita awali dulu dengan analisa financial leverage ini dengan konsep dari leverage itu sendiri ya. Leverage dapat diartikan sebagai penggunaan aktiva atau dana di mana untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menutup biaya tetap atau membayar beban bunga. Analisa leverage adalah suatu analisa untuk mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan yang dibelanjai dengan hutang. Ya, konsep leverage itu di sini ada dua yang akan kita bahas nanti, operating leverage dan financial leverage ya. Operating leverage itu definisinya adalah di mana penggunaan aktiva yang menggunakan biaya tetap dengan harapan bahwa revenue yang dihasilkan oleh penggunaan aktiva itu akan cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Kita sudah paham ya mengenai definisi antara biaya tetap dan biaya variabel, di mana biaya variabel itu adalah biaya yang konstan ya selama satu periode walaupun tingkat aktivitas berubah. Sedangkan biaya variabel itu selalu seiring meningkat ya seiring dengan tingkat aktivitasnya. Jadi dia juga ikut berubah gitu ya kalau tingkat aktivitasnya juga berubah. Sedangkan di sini definisi dari financial leverage ya, itu penggunaan dana dengan beban tetap dengan harapan untuk memperbesar pendapatan per lembar saham biasa atau yang bisa kita sebut dengan EPS, earning per share ya. Operating leverage ya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan operating leverage ya? Operating leverage adalah kemampuan perusahaan dalam operasinya itu menggunakan dana dengan beban tetap dengan maksud untuk memperbesar pengaruh perubahan volume penjualan terhadap EBIT ya, earning before interest tax ya. Pengaruh perubahan volume penjualan terhadap EBIT dapat ditentukan dengan menghitung degree of operating atau yang kita singkat dengan DOL ya. Kita bisa mengistilahkan OL atau operating leverage ya, sama dengan persentase perubahan EBIT dibagi dengan persentase perubahan volume penjualan. Atau kita jabarkan lagi bisa, di mana X itu dikalikan dengan P kali V ya, dibagi dengan X dikalikan P kali V kali F ya, ini sama sebenarnya ya. Di mana X itu adalah kuantitas penjualan, P adalah harga jual per unit ya, kemudian V adalah biaya variabel per unit, sedangkan F adalah biaya tetap ya. Nah, sedangkan financial leverage ya, financial leverage itu dikatakan merugikan atau unfavorable leverage bila perusahaan tidak dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar daripada beban tetap yang harus dibayar, begitu ya. Sedangkan financial leverage dikatakan menguntungkan bila pendapatan yang diterima dari penggunaan dana tersebut lebih besar daripada beban tetap dari penggunaan dana itu, sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan menjalankan trading in equity. Ya. Trading in equity dapat didefinisikan sebagai penggunaan dana yang disertai dengan beban tetap, di mana dalam penggunaannya dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar daripada beban tersebut ya. Untuk financial leverage itu sendiri adalah kemampuan perusahaan dalam menggunakan dana dengan beban tetap untuk memperbesar pengaruh EBIT terhadap pendapatan per lembar saham atau EPS ya. Besarnya pengaruh EBIT terhadap EPS dapat ditentukan dengan cara menghitung degree of financial leverage (DVL) ya, di mana rumusnya adalah persentase perubahan EPS dibagi dengan persentase perubahan EBIT, atau EBIT kita bagi dengan EBIT dikurangi interest atau biaya bunga gitu ya. Next ya.
Setelah itu kita juga harus mengenal total leverage ya. Total leverage adalah kemampuan perusahaan dalam menggunakan dana dengan beban tetap untuk memperbesar pengaruh volume penjualan terhadap EPS. Pengaruh perubahan volume penjualan terhadap EPS dapat ditentukan dengan cara menghitung degree total leverage ya. Rumusnya adalah DTL sama dengan DOL dikalikan dengan DFL ya. Jadi kalau tadi kita sudah menemukan DOL dan DFL-nya, kita baru bisa menghitung total leverage ya. Nah, sekarang kita masuk pada slide berikutnya, yaitu indifference points. Kebutuhan dana suatu perusahaan ya, jadi indifferent point itu adalah kebutuhan dana suatu perusahaan dapat sepenuhnya dipenuhi dengan saham biasa atau sebagian dengan saham biasa dan sebagian lain dengan saham preferen atau obligasi, di mana dua sumber yang terakhir adalah disertai dengan beban tetap atau dividen saham preferen dan bunga. Dengan kata lain, alternatif dalam memenuhi kebutuhan modal dapat dilakukan dengan tiga cara berikut ya. Itu yang pertama, emisi saham biasa. Yang kedua, yaitu saham biasa dan obligasi. Sedangkan yang ketiga adalah saham biasa dan saham preferen ya. Kita langsung pada slide berikutnya, yaitu indifferent points ya, antara hutang dan saham biasa. Di sini nanti ada dua, yaitu bila sebelum tambahan dana perusahaan belum memiliki obligasi. Bagaimana perlakuannya? Ya, apabila perusahaan tersebut sebelumnya belum mempunyai obligasi, maka besarnya indifferent point tersebut dapat dihitung secara langsung dengan menggunakan rumus sebagai berikut ya. Yaitu X dikalikan dengan 1 min T ya, kurung tutup, kemudian dibagi dengan S1 atau sama dengan X sama dengan C ya, dikurung tutup lalu dikalikan dengan 1 min T ya, dibagi dengan S2, di mana X adalah EBIT pada indifferent point, sedangkan C adalah jumlah bunga obligasi dinyatakan dalam rupiah. Kemudian T sendiri itu adalah tingkat pajak perseroan, sedangkan S1 adalah jumlah lembar saham biasa yang beredar kalau hanya menjual saham biasa, sedangkan S2 adalah jumlah lembar saham biasa yang beredar kalau hanya menjual saham biasa dan obligasi secara bersama-sama. Ya, jadi itu rumus bisa kita gunakan tergantung kondisi yang kita temui di lapangan, gitu ya. Nah, berikutnya bila sebelum tambahan dana masih tetap indifferent point antara hutang dan saham biasa ya. Pada poin yang kedua ini, bila sebelum tambahan dana tapi perusahaan sudah memiliki obligasi. Apabila suatu perusahaan sebelumnya sudah mempunyai obligasi dan akan mengeluarkan obligasi baru, maka rumus dari indifference point perlu diadakan penyesuaian juga ya. Rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu X min C1 dikalikan dengan 1 min T ya, dibagi dengan S1. Atau bisa juga dengan X min C ya, dikali dengan 1 min T dibagi dengan S2, di mana X adalah EBIT pada titik indifferent point ya. Kemudian C1 adalah jumlah bunga dalam rupiah yang dibayarkan dari jumlah pinjaman yang telah ada. Kemudian C2 adalah jumlah bunga dalam rupiah yang dibayarkan baik untuk pinjaman yang telah ada atau yang lama maupun pinjaman yang baru. Sedangkan S1 adalah jumlah lembar saham biasa yang beredar kalau tambahan dana dipenuhi dengan hanya menjual saham baru. Sedangkan S2 adalah jumlah lembar saham biasa yang beredar bila tambahan dana dipenuhi dengan hanya mengeluarkan obligasi baru atau mengeluarkan obligasi baru bersamaan dengan pengeluaran saham baru. Ya, kita langsung saja pada contoh soal ya. Biar akan bacakan, yaitu perusahaan memiliki modal sebesar 15 juta, yang semua terdiri dari saham biasa dengan nilai nominal Rp1.500 per lembarnya. Ya, manajemen merencanakan memperluas usaha untuk itu diperlukan dana sebesar 9 juta rupiah. Alternatif pembelanjaan yang ada adalah sebagai berikut.
Sini ada 3 alternatif ya. Yang pertama yaitu mengeluarkan saham biasa seluruhnya, kemudian mengeluarkan saham preferen 50% dengan dividen 7%, dan saham biasa 50%. Mengeluarkan yang poin ketiga, mengeluarkan obligasi 50% dan saham biasa 50%. Bunga obligasinya 9% per tahun. Dengan tambahan dana tersebut diperkirakan akan memberikan EBIT sebesar 1.800.000 dan tingkat pajaknya 50%. Yang ditanyakan ya. Yang pertama, dipandang dari sudut pemegang saham biasa, alternatif mana yang sebaiknya dipilih? Kemudian yang kedua, carilah indifferent point antara saham biasa dengan saham preferen. Baik ya, kita langsung saja pada jawabannya. Diketahui bahwa modal mula-mulanya adalah 15 juta, itu 10 lembar saham ya. Tambahannya adalah 9 juta, maaf ya. Nah, di sini ada 3 alternatif ya, di mana tambahan saham biasa itu 9 juta ya. Langsung aja dibagi dengan 1.500 lembar, 1.500 rupiah sehingga dihasilkan 6.000 lembar. Sedangkan alternatif kedua tadi karena 50% ya, jadi 4.500 masing-masingnya ya. Kemudian kalau alternatif ketiga itu karena tadi saham biasanya sudah ketemu 3.000 lembar, maka saham untuk saham yang preferen itu langsung aja dikenakan 9% ya. Jadi 405.000 per tahun ya. Next ya, untuk menentukan IPS pada beberapa alternatif pembelanjaan adalah disusun sebagai berikut. Dengan EBIT tadi sama-sama 1.800.000 ya. Di mana IPS yang dihasilkan adalah yang tertinggi pada alternatif yang pertama, yaitu sebesar 56,25. Jadi kalau EBIT-nya sama, kita akan memilih IPS yang paling tinggi ya. Iya, kalau kita jadi dari jawaban sebelumnya ya, indifferent point dengan saham biasa dan obligasi tadi, kita hitung ketemunya adalah EBIT 2.160.000 ya. Nah, di sini kita akan bandingkan ya, dengan EBIT yang sama, tentunya kita tetap akan memilih IPS yang paling tinggi. Jadi ternyata memang alternatif 1 ya, dengan saham biasa yang kita pilih sebagai alternatif yang paling baik karena memiliki IPS yang paling tinggi. Saya kira seperti itu ya materi kita pada pertemuan kita pada hari ini tentang analisa financial leverage. Terima kasih, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.